الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allahumma rahamna bil Quran. Insyaallah ini ngeliatin apa namanya tadi ayah bunda setoran yang paling epic tuh adalah Bunda Dolaris sama Ayah Suhadi. Nah, buka mic-nya coba Ayah Suhadi itu bisa nggak bicara nggak? Tadi baca Qurannya bisa. Nah, Insya Allah. Silakan. Gimana Ayah Assalamualaikum. Suhadi? Salam. Insya Allah. Ini epic banget gambarnya. Lagi di rumah sakit ikutan ngafal Quran, Masya Allah. Sudah operasi Ya, ya? belum masih nunggu keputusan dari tim dokternya karena trombosit saya kan rendah karena minum obat pengencer darah itu. Takutnya nanti kalau diadakan uh, operasi itu ada pendarahan aja gitu. Takutnya ada Insya Allah. bleeding. Hanya di apa di uh, ditunda dulu lah supaya trombositnya naik dulu. Insya Allah. Sekarang masih demam nggak kalau khusus Bunda? Enggak sih, enggak demam, enggak. Ya cuman masih sakit aja Sakit. di perutnya, ya sakit aja. Tapi udah Insya kasih obat, Allah. lambung yang ya mengurangi rasa sakit. Insya Allah. Syafakallah ayah. Mudah-mudahan Terima kasih. lancar operasinya. Dan Biasa. kemudian operasi sehat lagi. Insya Allah. Amin, 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 amin. Insya Allah. Bunda di sebelah ya. Ya ada. Siap. Nah, sip. Insya Allah. Keren. Epic nih. Masya Allah. Udah di atas pembaringan rumah sakit masih ngikut ngafal Quran. Barakallah. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Ini ayat sering banget jadi pengantar dalam mukaddimah. Jadi mukaddimah khutbah, mukaddimah belajar dan mukaddimah tentang kebenaran agama ini. Jadi kalau buat ayah bunda yang ustadz, ustazah, kiai, ulama, segala macam, nah ini biasa kesebut ngain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wallazi dialah Allah arsala yang telah mengutus rasulahu rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk. Wa dinil haqqi dan membawa agama yang terbaik. Liyuzhirahu ala dini kulli agar Allah menangkan, Allah kalahkan semua agama yang ada. Yang agama-agama batil, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ini nggak senang. Dan ibunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar buat kita adalah saat Allah memperkenalkan dirinya dan agar kita nggak salah jalan. Jadi kalau Allah memperkenalkan dirinya lewat Rasulnya, lewat agamanya, supaya apa? Supaya kita ini kenal Allah. Kalau ada seorang anak
nggak kenal bapaknya aja kayaknya seumur hidup. Ada yang kurang, kayak hampa hidupnya. Apalagi kemarin setelah ditraktir sama Ayah Mujiado sama Bunda sama Mbak Rosita tuh sekeluarga. Terus Bob datang ke Mahat kami yang di Selawi, Tegal. Masya Allah, itu ada 38 santri dan ada yang 8 bulan usianya. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Kata Umi Irfa ini masih ada lagi Usbob dari Jakarta, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun mau datang. Masya Allah. Jadi saya Usbib sama rombongan kemarin duduk di sana dan wah nangis mulu bawaannya. Jadi ini anak-anak masih alus-alus gini dari mana Umi Irfa? Nggak tahu Usbib semuanya. Allah anterin ke sini. Ini anak-anak yatim duafa. Ada yang tinggalnya cuma sama neneknya doang, neneknya nggak sanggup, ayah bundanya bercerai dan meninggalkan. Lalu kemudian dikirim ke sini kata Umi Irfa. Ada yang di jalanan, macam-macam deh. Masya Allah. Ngelihat saya datang, ada namanya Arka dari Tanara, Banten. Lari, usianya baru 1,5 tahun kata Umi Irfa. Belum bisa bicara, lari terus jatuh di hadapan saya. Dan kemudian nangis sebentar, dia gendong. Masya Allah, dia seperti anak sendiri. Nah, kemarin duduk sama mereka, Masya Allah, sama kayak duduk bersama Rasulullah. Kayak girang, duduk sama anak yatim dua, Pak. Dan kemudian saya bilang sama Usbib, Usbib kayaknya kalau kita kumpul lagi sama ayah bunda, nanti juz 28 hataman, kayaknya kita kumpul di Guci dah, Selawi, berendam air panas. Gimana ya bunda, cocok nggak? Terus datang tuh ngeliat nih santri-santri kita yang baby-baby, Masya Allah, para penghafal Quran, anak-anak bayi. Dan saya nanya lagi, nih anak-anak dari mana lagi? Mbak Enji aja ngirim 2 anak yatim ke sini, Ustaz. Jadi dari mana? Nggak tahu, Ustaz. Pokoknya beliau video call. Nah, dapat info dari Umi Maya, saya harus nelfon Umi Irfa, kata Mbak Enji. Jadi saya mau ngirimin anak-anak yatim 2 orang. Masya Allah. Nah, nanti ayah bunda saya mau ngasih tempat wisata yang lebih hebat daripada apapun yang sudah kita kunjungin. Jadi ketemu sama anak bayi-bayi yatim duafa, hafal Quran, dan Masya Allah. Itu kayak indah banget. Nanti kalau kalau sepakat, nah ntar kita bikin acara berikutnya di Guci, Selawi. Di Guci, Selawi sambil berendam air panas, nah, sambil ketemu anak-anak hebat ini. Dan Masya Allah, saya bilang apa yang kurang? Nggak ada yang kurang, semua muanya. Setahun yang lalu saya diminta doa sama Mirfa sama apa namanya sama Biriskon. Sebab doain ini mau beli tanah. Siangnya saya doakan tanah itu 1.000 meter. Sorenya ada seorang ibu japri saya. Usbob, insya Allah itu tanah yang bayar saya aja. Dan tanahnya 300 juta sudah dilunasi. Dan Masya Allah, kemarin saya datang, musola sudah ada yang mau bangunin. Kemudian asrama sudah ada yang bangunin. Dan kata Umi Irfa dan Nabi Rizkon, nah mereka mengatakan Masya Allah, kebanyakan donatur kami nggak kenal Ustaz. Jadi mereka datang dan semua-muanya kirim. Dan memang kalau keluarga Allah tuh, ahlul Quran keluarga Allah nggak usah minta, dikirim sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak-anak yatim. Jadi anak-anak yang masih alus-alus. Dan nanti Mas Nanda atau Usbi bakal kirim video-videonya. Usbi kemarin nggak ngerekam, bawaannya nangis mulu. Nah, jadi cuma pengen nyampein ayah bunda, kalau ada anak seumur hidup nggak kenal bapaknya aja, sedihnya minta ampun. Seumur hidup nggak pernah ketemu ibunya, wah sedih, ada yang hampa. Maka nikmat terbesar dalam hidup ini, kalau Allah kasih kesempatan sama kita, kita kenal sama Allah. Makrifat sama Allah. Dan itu yang dicari sama semua mu'alaf.
Tanya aja sama semua malah. Nyobain agama ini kayaknya enggak. Nyobain agama ini enggak. Nyobain agama ini enggak. Hingga akhirnya, oh ini nih. Begitu jelas konsep Allah As-Somad, Allah Al-Ahad, Allah As-Sami, Allah Al-Halim, Allah Al-Basir, Allah Al-Hakim, Allah Al-Aziz, dan semua begitu jelas. Dan itu adalah anugerah yang mahal. Kalau kita bisa kenal Allah. Banyak orang yang beragama ya Bunda, sampai mati pun juga nggak ngerasa kenal Allah. Dan ini yang rahmat Allah buat kita semuanya. Jadi rasakan coba. Kalau ada anak seumur hidup nggak kenal orang tuanya, nggak kenal ayahnya, nggak kenal bundanya, hidupnya berasa hampa, berasa kurang, berasa nolongso, harga diri, martabatnya, jiwanya keganggu karena nggak kenal orang tuanya. Bagaimana kalau seorang hamba nggak kenal sama Allah Rabbnya? Coba ya. Siapa yang siapa yang dicari di hidup dunia ini? Coba kalau sama Allah nggak kenal. Apa yang dicari dari kehidupan ini? Kalau sama ilah tuh, sama Robnya, dia nggak kenal. Karena dunia ini semuanya terlaknat ya Bunda. Terlaknat tuh dikira harta yang akan datangkan kebahagiaan. Hartanya kumpul, bahagianya kok enggak juga ya. Dikira pasangan yang mendatangkan kebahagiaan. Pasangannya ada kok bawaannya enggak harmonis. Dikira anak yang ditunggu-tunggu, dikira cucu, dikira jabatan, dikira kekuasaan, dikira semuanya. Tapi rupanya, kata Rasulullah, dunia itu mal'unatun, terlaknat wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalam. Nah, jadi akan nikmat kalau belajar ini ada Allahnya, berkeluarga ada Allahnya, bekerja ada Allahnya, bahkan sholat ibadah ada Allahnya. Banyak orang yang haji tapi pulang nggak ketemu Allah. Selama haji nggak ada ketemu Allah. Yang dibawa oleh-oleh, yang dibawa dunia, yang dibawa cerita, yang dibawa tentang hotelnya, tentang pesawatnya, nggak cerita tentang Allahnya. Gitu. Padahal perjumpaan ketemu sama Allah, orang-orang semuanya bercerita tentang nikmatnya dijamu Allah, dia mah nggak ada nikmatnya. Lebih dahsyatnya lagi, nggak diizinin sama Allah datang ke masjid, nggak diizinin ngeliat Ka'bah. Banyak tuh orang tuh yang kayak gitu. Nah, ya Bunda, jadi nikmat terbesar tuh kalau kita kenal Allah. Istri bakti sama suami karena Allah. Suami sayang sama istri, sama anak-anaknya. Nyari nafkah karena Allah. Bekerja karena Allah. Masak karena Allah. Semuanya karena Allah. Kenapa? Karena kenal ada Allah. Ada Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Satu pelajaran. Kenal sama Allah Rabbnya. Yang kedua, ya Bunda. Nikmat terbesar tuh setelah Allah adalah Rasul yang dikirim. Kita ini bisa sholat, tahu caranya sholat karena Rasul ajarin. Kita ini bisa tahu bakti sama orang tua karena diajarin Rasul. Kita bisa haji, kita bisa tahu tata cara tidur yang benar, tata cara makan, masuk kamar mandi, ke pasar. Semuanya hal yang remeh, berasa kayak hal urusan dunia. Tapi karena diajarin Rasulullah, kita tahu tuh, dia akan jadi pahala yang banyak. Karena ngikut cara Rasulullah.
Bahkan lucunya, mandi pun niatin cara Rasulullah. Aku mandi ya Allah, aku tidur ya Allah, aku makan ya Allah karena ngikut sunnah Nabi. Gitu. Maka tidur kita, mandi kita, makan kita, berjalan kita, jadi pahala karena ngikut Rasulullah. Jadi apalagi kalau ibadah kita ngikut Rasulullah. Waduh, dahsyat banget. Emang belanja ke pasar kalau ngikut Rasulullah gimana, Ustaz? Oh, ayah bunda, Ustaz udah pernah ngajarin. Baca doa masuk pasar aja, kita bisa dapat pahala 1 juta. Allah ampunin 1 juta dosa. Allah angkat 1 juta derajat. Allah buatkan istana yang megah di surga. Gara-gara ikut cara Rasulullah belanja ke pasar. Coba bayangin. Dengan mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belanja ke pasar, ya belanja. Semua orang banyak melakukan. Tapi begitu ikut sunnah Rasulullah, pahalanya 1 juta, dosa diampunin 1 juta dosa, Allah angkat 1 juta derajat, Allah buatkan istana yang megah di surga. Masya Allah. Jadi ngikut Rasulullah itu gak cuma sekedar ngikut, tapi ada kemenangan yang dahsyat. Kalau ke pasar aja segitu hebatnya, gimana kalau kita ibadah ngikut cara Rasul? Ini baru urusan pasar. Maka nikmat terbesar yang kedua tuh bisa ikut rombongan Rasul. Apalagi mencintai Allah, mencintai Rasul. Nah, kalau udah mencintai Allah, mencintai Rasul itu adalah peringkat pertama bakal merasakan manisnya iman. 3 hal kalau ada dalam hati kita, maka itu pasti kata Rasulullah akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya dia cintai di segala, atas segala apapun. Jadi mencintai Allah dan Rasul. Itu yang peringkat pertama. Jadi kalau ada sunnah Rasul baru dengar, amalin dan yakini pasti benar, pasti benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan pelajaran pertama mengenal Allah, pelajaran kedua mengikut Rasul. Yang ketiga ini mahalnya hidayah. Hidayah yang Allah berikan, hidayah yang disampaikan Rasulullah, ini hidayah ini mahal. Maka 17 kali minimal dalam sehari kita bilang pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah, beri kami hidayah untuk berada di jalanmu yang lurus. Hidayah Allah itu mahal. Maka minta kepada Allah. Selain ihdinas siratal mustaqim, Rasul mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ayah pun udah pelat belum? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa Rasulullah minta pada Allah. Ya Allah, aku mohon, aku minta padamu huda, petunjukmu. Wattuqa, aku mohon ketakwaan ya Allah. Wal afafa, merasa cukup, nggak butuh dari makhluk siapapun. Wal afafa wal ghina, dan merasa kaya. Merasa kaya tuh, nggak semua yang dikasih Allah udah bagi yang terbaik. Nggak kepengen dari dunia ini, nggak kepengen dari harta orang. Jadi dari Allah aja. Ayah bunda hafalkan. Yang belum tahu cari. Nah baca. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta petunjuk Allah. Jadi
hidayah Allah mahal. Bahkan Rasulullah SAW menangis ketika Abu Thalib, sang paman yang begitu mencinta, sang paman yang begitu melindungi, sang paman yang ketika semua orang memusuhi di Mekah, sang paman ini pasang badan. Sang paman yang jadi benteng. Dan segitu baiknya Abu Thalib, begitu berjasanya. Dia sudah mendengar bahwa inilah Nabi akhir zaman dari seorang pendeta Nasrani, Buhairah. Kita sudah bahas itu. Ketika di saat masih kecil dibawa Rasulullah dan Abu Thalib dan rombongan ke Syam, nah ada seorang pendeta yang mengatakan bawa pulang dia. Dia itu adalah Nabi akhir zaman. Dan pesan itu yang mendengar adalah Abu Thalib langsung dari pendeta Nasrani. Abu Thalib tahu ini keponakannya yang masih usia 12 tahun kelak jadi nabi. Dia yang pasang badan, dia yang melindungi segala macam. Maka di ujung nafasnya manusia yang begitu berjasa, yang amat mulia, Rasulullah nangis dan Rasulullah bilang, ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Tapi enggak, hidayah itu enggak dikasih sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Turun ayat ini. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang mutlak memberi hidayah kepada hamba yang Allah suka. Maka hidayah itu, ayah bunda, nggak bisa dibeli. Hidayah itu mutlak milik Allah. Dan ayah bunda baca surah Sajadah yang ayah bunda sudah hafal. Yang setiap Jumat ayah bunda murojaah. Ada kalimat, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ayah bunda bakal tahu betapa mahalnya hidayah. Sebab kata Allah, walau syi'na, kalau kami berkehendak, la ataina, pasti kami akan berikan kula nafsin, setiap jiwa, setiap orang, hudaha, petunjuknya, hidayah. Kalau kami mau semuanya kami kasih hidayah, kata Allah. Walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah menjadi ketetapan dariku. La'amla'anna, aku akan penuhi jahannama, neraka jahanam, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia ajmain, semuanya. Jadi kebanyakan manusia jin pantasnya masuk neraka jahanam. Tapi rahmat Allah, Allah bagikan kepada hamba-hamba Allah pilihan. Siapa nih yang ada di layar ini? Mudah-mudahan orang-orang yang dapat rahmat Allah, dapat hidayah Allah. Juga kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang yang sudah dituliskan oleh Allah ahli neraka. Dan ahli neraka itu banyak banget. Sementara hamba-hamba Allah kesayangan, hamba-hamba Allah pilihan, yang dapat hidayah itu dikit. Walau syi'na, itu ayat berapa coba? Dalam surah Sajadah. Ayat bunda baca lagi itu. Itu maknanya betapa mahalnya hidayah Allah. Wadinil haq, dan agama yang hak, agama yang benar. Dan semua nabi membawa agama untuk mengevaluasi agama-agama sebelumnya. Isa mengevaluasi agama yang pernah dibawa oleh Musa karena ada penyimpangan. Musa juga mengevaluasi agama-agama yang dibawa oleh Sulaiman, Daud, dan sebelum-sebelumnya. Karena setiap zaman selalu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tapi Masya Allah, setelah Muhammad Rasulullah tidak ada lagi. Nabi diutus, dan ini adalah agama paling benar. Agama yang paling terpilih. Dan lengkap panduannya. Al-Qur'annya
Sunnah nabinya nggak dicabut sama Allah. Taurat Allah ambil, Injil Allah ambil. Ayat-ayatnya bahkan banyak yang ditukar-tukar, yang dihapus, yang diamandemen, diubah-ubah. Tapi Al-Quran Allah jaga kemurniannya. Sunnah nabinya sampai sekarang mau diriwayatkan dari jalur apapun juga. Jalur Bukhari, jalur Muslim, jalur Ahmad, jalur Tirmizi, jalur Ibnu Majah, jalur Al-Baihaqi, Tobroni, jalur apapun juga. Itu semuanya jalur-jalur emas yang catatan historinya nggak bakal ketukar. Itu dilindungi sama Allah supaya apa? Agar kita ketemu agama yang murni. Jadi agama yang Masya Allah sudah 15 abad nggak ketukar. Mau dilihat jalur ketemu bagaimana cara Rasulullah makan aja jelas banget itu. Bagaimana Rasulullah ada di rumah jelas banget. Diceritakan oleh Aisyah, diceritakan oleh Anas bin Malik. Masya Allah sampai sekarang seperti kita lihat rumahnya Rasul. Bagaimana peradaban di Madinah utuh ayah bunda. Kalau kalian belum belum kenal Rasul sedekat itu, ayo banyak pelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Kayak masih jelas terlihat oleh mata kalau kita menikmati hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan dari semua jalur itu. Jadi ini agama benar, nggak ketukar. Dan yang ngejamin, yang ngasih garansi, yang ngasih segel, yang ngasih sealnya adalah Allah. Wadinil haq, ini agama yang benar. Karena itu nggak boleh ada keraguan ayah bunda tentang agama Allah yang benar ini. Kalau kita ragu, belajar lagi. Kalau masih ada ragu, belajar lagi. Kenapa? Karena ucapan yang agama yang benar ini nggak cuma di ayat ini ya bunda. Surah Al-Baqarah awal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab kata Allah la raiba fihi, enggak ada ragu. Di dalamnya tidak ada keraguan. Ayat pertama surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Enggak ada yang bengkok kata Allah informasinya. Semuanya lurus. Maka itu jaminan Allah berkali-kali tentang agama yang hak. Kalau masih ada keraguan, ayah bunda, jangan ikuti bisikan setan. Belajar lagi, belajar lagi. Karena dipastikan sama Allah, ini agamanya segelnya benar. Garansinya pol, pasti benar. Jadi, quote of the day, tidak ada keraguan dalam agama yang hak ini. Kalau masih ragu, belajar lagi. Nah itu quote usbuk pagi ini. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Agar Allah menangkan agama ini, Rasulnya, dibanding semua agama. Ayah bunda nggak usah dibandingin sama agama-agama buatan manusia. Para nabi aja, ayah bunda tahu, banyak riwayat para nabi itu iri sama umat Muhammad SAW. Nanti cari sama ayah bunda, dalilnya para nabi iri. Musa alaihissalam iri, Ibrahim alaihissalam iri, Adam alaihissalam iri. Dan nanti cari riwayatnya. Gak usah dibandingin sama agama-agama buatan manusia. Musa pernah meminta pada Allah, ya Allah kalau begitu jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminan Allah tidak akan masuk ke dalam surgaku
semua umat, kecuali kalau umat Muhammad semuanya sudah masuk surga. Yang lain nggak boleh. Umat Muhammad nih, yang kata Bunda Kasia, meskipun kita segini-gininya, imannya cuma segini-segininya, ibadahnya segini-gininya, insya Allah nih, ahli surga yang duluan masuk surga, nih, insya Allah kita, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sayang, Rasul rindu, Rasul kangen. Sejelek-jeleknya kita, sepesek-peseknya kita, selemah-lemahnya iman kita, semales-malesnya ibadah kita, insya Allah masuk surga duluan. Amin. Maka nikmat nih umat Muhammad SAW. Ayo ayah bunda perbanyak selawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Banyakin selawat. Jadi Musa pengen jadi umatnya Muhammad. Adam ngerayu Allah karena berbuat dosa. Bingung. Cara tobatnya nggak ketemu-temu. Adam malah nyebut nama Muhammad. Nanti cari riwayatnya semua ya bunda. Padahal Nabi Muhammad belum terlahir, coba bayangin. Tahu dari mana engkau? Tanya sama Allah. Itu ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Masya Allah, itu Nabi Adam aja begitu. Ini yang disebut liyuzhirahu ala dini kulli. Ini agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengalahkan semua agama-agama. Ayah bunda kan belum pernah nyobain. Sama seperti saya belum pernah nyobain jihad 1000 bulan. Belum pernah kan? Belum pernah nyobain puasa 1000 bulan. Belum pernah kan? Kita juga belum pernah nyobain Qiyamul Lail 1000 bulan. Saya yakin kita semuanya nggak pernah tuh 1000 bulan nggak pakai berhenti. Tapi itu diceritain sama Rasulullah langsung kepada para sahabat. Ini ada orang dulu namanya Syam'un. Dia puasa, dia Qiyamul Lail, dia jihad 1000 bulan. Rasul cuma menceritakan kekagumannya. Para sahabat bilang, ya Rasul enak banget itu orang. Bisa jihad, bisa puasa, bisa. Kita ini umurnya pendek, gimana caranya bisa ibadah kayak gitu? Masya Allah. Itu Sam'un segitu capeknya ibadah, tiba-tiba Allah kasih hadiah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Enak banget jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau dibanding umat-umat yang dulu memang nggak ada apa-apanya. Tapi umat dulu kalah dengan amalan-amalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ini yang disebut liyuzhirahu ala dini kulli. Barangkali seumur hidup ayah bunda belum pernah ngerti makna liyuzhirahu ala dini kulli. Tapi pagi ini, iya. Ini yang disebut kita ini bisa mengalahkan umat-umat terdahulu dengan amalan-amalan hebat karena rahmat Allah buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci, orang-orang musyrik nggak senang. Bunda, kalau ada seorang petani miskin, yatim, bukan dari golongan orang-orang mulia, tinggalnya di pedalaman, tiba-tiba dia lagi nyangkul kebunnya, ketemu emas 1 ton. Nih bayangin, Bunda, bayangin petani miskin, pedalaman, orang pas-pasan, dari keluarga yatim, nggak terkenal, tiba-tiba dia nyangkul ketemu emas 1 ton. Heboh nggak kira-kira, Bunda? Ayah, heboh nggak? Waduh, itu mah jangan tetangganya. Negara aja ngambil itu emasnya. Langsung tuh bisa masuk penjara. Lah, apa salahnya di tanah saya?
Saya yang ngegali, begitu ketemu emas, langsung tuh semuanya pada pada ngomongin viral segala macam. Lucunya dari tanah sendiri, diambil sama negara. Kalau ngelawan di penjara. Tuh kira-kira gitu ya Bunda. Kita ini siapa sih? Ilmunya nggak ada, ibadahnya biasa-biasa aja. Tiba-tiba dikasih Allah hadiah terbesar. Kita dipilih sama Allah. Siapa dia? Baru ngaji kemarin aja udah berani ngajar ngafal Quran. Siapa yang suka udah berasa begitu? Ya Bunda. Jadi orang-orang pada iri. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba dia ngomongin sunnah Rasulullah? Mondok kagak pernah. Tiba-tiba jadi ustazah. Oh begitu ya Bunda. Walau karihal musyrikun. Nah ini hadiah mahal Allah kirim. Dan kalau ayah bunda tahu yang mahal, semua orang pada iri. Jadi santai. Itu yang guru-guru saya sering ngomong, Bobby, makin banyak yang benci, itu keren. Terusin katanya. Kalau pada tepuk tangan, orang-orang pada muji, itu mah biasa. Tapi kalau dakwah itu udah banyak yang iri, banyak yang fitnah, banyak yang caci. Itu barang mahal. Ya bunda, jagain ya. Barang mahal, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Terima kasih, Ustaz. Ustaz.